pada keaslian pikiran, karena aslinya pikiran itu memang tidak pernah diam, selalu berbicara, selalu meragukan, selalu menilai. Itu sangat tergantung pada kesungguhan kita dan sangat tergantung bagaimana kita menangkap semua pencerahannya. Kalau kita salah di dalam menangkap pencerahannya, maka salah pula akibatnya. Yang membutuhkan pencerahan di sini adalah hati kita, bukan pikiran kita. Kalau kita mencoba untuk menangkap pencerahan ini, maka akan gagal. Pencerahan ini seperti air hujan yang nggak bisa dijaring. Biarkan air hujan itu turun ke dalam hati kita. Nah, ketika dia disiram oleh air hujan pencerahan, maka benih-benih kemuliaan ini akan tumbuh. Ketika benih-benih itu tumbuh, maka efeknya adalah terwujud dalam perilaku. Banyak hal yang kita dapatkan sulit diungkapkan, tapi bisa dirasakan. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tanggapan di mana saja berada, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Dalam kesempatan kali ini, yang sebagai kelanjutan dari sebelumnya, kita akan berbicara tentang apa itu tandapan. Orang-orang yang sedang menjalani atau melakukan pencaharian terhadap diri yang sebenarnya, maka dibutuhkan adanya jalan. Jika awalnya setiap manusia didorong oleh kebutuhan akan mengetahui siapa dirinya, maka langkah-langkah selanjutnya adalah berupaya mencari jalan yang bisa mengantarkan ke arah diri yang sebenarnya. Maka dalam hal ini kita berbicara tentang hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri maupun antara manusia dengan Tuhannya. Dalam hubungan ini ada bermacam-macam teknik, ada bermacam-macam metode dan kedekatan. Adanya hubungan ini terjadi karena adanya keterpisahan dengan diri kita sendiri, keterpisahan dengan kenyataan, dan keterpisahan dengan adanya keterpisahan inilah kita mencoba untuk mencari jalan untuk bisa berkomunikasi, berhubungan. Sekalipun pada langkah pertamanya, apa yang kita ketahui tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Mungkin orang bisa punya penyebutan yang berbeda-beda tentang tujuan hidup kita. Namun demikian bagi kita, bahwa apapun sebutan terhadap tujuan itu, kita harus tetap melakukan suatu tindakan bagaimana mendekatkan hubungan kita secara teknis lebih dekat. Karena hubungan kita dengan Tuhan bisa digambarkan dalam 4 kedekatan. Dengan demikian, dengan adanya 4 kedekatan ini, suatu pertanda dibutuhkan adanya 4 teknis dalam melakukan kontak. Jadi adanya hubungan itu dikarenakan adanya keterpisahan.
Kalau tidak ada keterpisahan, maka tidak ada dialog, tidak ada komunikasi. Maka untuk komunikasi ini bisa terbagi dalam 4 macam secara teknis, ya, dalam 4 kedekatan. Hubungan di tingkat pertama itu yang sering kali kita anggap sebagai hubungan di tingkat agama, di mana apa yang kita ketahui tentang Tuhan sebagai tujuan hidup, Tuhan sebagai pusat keberadaan, Tuhan sebagai pusat segalanya adalah merupakan sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling ultimat, sesuatu yang paling substansial, sehingga kita perlu mengenalnya lebih jauh. Siapakah substansi absolut yang disebut sebagai Tuhan? Apa yang kita ketahui tentang Tuhan di tingkat ini hanya melulu kita dapatkan lewat mendengar. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan, ya, di setiap tingkatan punya sebutan sendiri-sendiri. Di tingkatan pertama, hubungan kita dengan Tuhan, ya, adalah hubungan yang paling rendah. Ini di tingkat agama. Kenapa disebut paling rendah? Karena kita belum tahu siapa Tuhan. Kita hanya tahu namanya. Kita hanya tahu sebutannya. Dia disebut Tuhan. Dan setiap agama punya nama berbeda-beda. Sehingga setiap orang mengenal Tuhan hanya lewat namanya saja, melalui agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi orang yang percaya dengan Tuhan, maka ada 4 macam hubungan secara teknis di dalam agama. Hubungan di dalam agama, hubungan antara manusia dengan Tuhan secara teknis. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan di tingkat ini adalah dengan cara surat menyurat. Hubungan kita dengan Tuhan itu dengan cara surat menyurat. Hubungan yang paling jelek. Karena apa yang bisa kita lakukan terhadap Tuhan, kita hanya bisa kirim surat. Sebagaimana kalau kita punya kasih atau sahabat atau saudara yang berjauhan, yang bisa kita lakukan dalam berkomunikasi di tingkat yang paling rendah adalah dengan cara kirim surat. Tulis surat, masukkan ke dalam amplop, kemudian kita kasih perangko, lalu kita kirim ke pos. Dan kita tidak tahu surat ini sampai atau tidak. Dan kita juga tidak tahu kapan surat ini akan dibalas. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih menganut agama. Apa yang bisa mereka lakukan dalam berkomunikasi dengan Tuhan hanya bisa kirim surat. Dalam agama kita sebut kirim doa. Kirim doa dengan kirim surat kan hampir sama. Tiap hari kita berdoa, kita nggak tahu doa kita sampai atau tidak. Dan kita juga nggak tahu doa kita kapan dibalas. Nah, ini hubungan yang paling jelek karena kita nggak tahu surat ini sampai atau tidak, terus kapan dapat balasan. Ini hubungan di tingkat kanak-kanak, di tingkat agama. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin membuat peningkatan tentang hubungannya dengan Tuhan harus ada cara, sehingga cara berhubungan dengan Tuhan pun harus lebih baik. Secara teknis harus lebih baik, secara emosional harus makin dekat. Ya. Secara teknis harus semakin cepat dan semakin jelas. Kalau kirim surat kan nggak jelas, ya. Maka hubungan di tingkat kedua harusnya hubungan itu lewat
semacam telefonisasi, yaitu bagaimana kita melakukan hubungan lewat suara, seperti kita berdialog, seperti kita bertanya lewat telepon. Seperti kita melakukannya dengan telepon, begitu kita kring, di sana ada kepastian untuk jawaban. Sekalipun miss call, itu kan kepastian ya. Begitu kita telepon, di sana pasti balas. Ini namanya secara teknis lebih baik dari surat menyurat. Hubungan tingkat 2 ini. Ini hubungan di tingkat metodis. Kalau hubungan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat esensis, maka bukan lagi dengan telepon, tapi ada video, ada audio dan visual, ada videonya, ada audionya. Di samping kita bisa mendengar suaranya, kita bisa melihat wajahnya, tapi dalam video call. Nah, kita bisa menggunakan metafor-metafor yang biasa kita lakukan sehari-hari. Hubungan di tingkat 3, kita bisa video call. Di samping mendengar suaranya, kita bisa melihat wajahnya. Ini hubungan tingkat 3 sudah lebih baik dari hubungan tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 1. Nah, hubungan tingkat 4, kita tidak lagi membutuhkan yang namanya sarana seperti surat menyurat, seperti telepon atau video call. Di tingkat keempat, hubungan kita dengan Tuhan sudah face to face. Tahu face to face? Dari mulut ke mulut. Tidak butuh lagi sarana apapun. Kita bisa langsung berhadapan. Nah, jadi secara emosional, secara teknis, cara kita berkontak dengan Tuhan semacam itu. Pertama adalah dengan surat menyurat, kedua dengan semacam telefonisasi, yang kedua dengan video callisasi, yang keempat adalah face to face. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan atau dengan siapapun juga, semakin sekalipun alat yang kita miliki, sarana yang kita miliki sudah canggih, ya, sekalipun sarana yang kita miliki itu sudah canggih, sama-sama punya teleponnya, apakah kita bisa menghubungi orang-orang tertentu? Misalnya, contohnya, apakah kita bisa, sekalipun kita tahu nomor teleponnya presiden, bisakah kita nelpon presiden? Jelas bisa, tapi kan akan diseleksi siapa yang ada urusan apa telepon presiden. Tidak langsung ditangani oleh presiden, paling oleh admin-admin, ya kan? Oleh pengawal-pengawalnya. Kalau dianggap nggak penting, ya nggak disampaikan. Kalau dianggap kelasnya hanya sekelas orang biasa, nah kalau yang nelpon itu bisa sama presiden, mungkin langsung ditangkap. Atau paling tidak yang telepon menteri-menterinya ditanggapi 5 kali, 10 kali pertemuan. Jadi sekalipun kita sama-sama punya telepon, kita nggak bisa nelpon sembarangan orang. Apalagi kalau kita nggak kenal dengan orang itu. Sama seperti kita kalau telepon sama orang, kita nggak kenal dengan nomornya, mungkin kita tidak akan langsung menjawab. Apalagi kalau yang nelpon itu debt collector, pas nagih cicilan, pasti ditutup. Ya. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena itu, sekalipun kita punya sarana yang bagus, dibutuhkan adanya kedekatan. Kalau kita dekat dengan presiden, sekalipun kita hanya rakyat biasa, akan jauh. Kedekatan itu penting. Maka begitu pula dengan Tuhan, dibutuhkan kedekatan secara emosional. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara emosional? Kalau di tingkat yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan hamba dengan raja. Tuhan itu raja dan kita hamba.
kita hanya budak. Hubungan itu bagus nggak? Hubungan hamba dengan Tuhan, hamba dengan raja itu hubungan paling jelek. Seorang hamba ketika dia ingin menemui raja, bisakah bertemu? Tidak. Untuk masuk ke dalam istananya saja sudah dicegat, nggak boleh. Oleh para security-nya, para pengawal. Hubungan kita dengan Tuhan masih di tingkat yang paling rendah sebagai hamba dan raja. Oleh karena itu, kedekatan secara emosional antara kita dengan Tuhan itu harus semakin dekat. Harus ditingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hanya sebagai hamba dan raja nggak bisa bertemu. Oleh karena itu dibutuhkan kedekatan. Kalau kita ingin bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, kita harus mampu menjadi anaknya. Sehingga Tuhan itu seperti Bapak buat kita dan kita menjadi anak. Seorang anak terhadap bapaknya ini sudah dekat daripada hamba dan raja. Paling tidak seorang anak bisa menggandeng tangan bapaknya, bisa masuk ke dalam rumahnya. Kalau kita menjadi anaknya, maka kita bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Maka dari itu bagaimana kita caranya menjadi anak-anak Tuhan? Secara emosional kita harus punya kedekatan. Hubungan kita dengan Tuhan seperti anak dengan Bapa. Tidak lagi seperti hamba dan raja. Ini kedekatan secara emosional. Maka di tingkat selanjutnya kedekatan kita dengan Tuhan pun harus ditingkatkan. Sehingga hubungannya tidak lagi antara anak dan bapa. Karena kalau anak dan bapa, seorang anak hanya bisa masuk ke dalam rumah bapaknya, tapi tidak bisa masuk ke dalam kamar bapaknya. Kalau ingin masuk ke dalam kamar bapaknya, kita harus menjadi kekasihnya. Kalau kita ingin bisa masuk satu ruangan dengan Tuhan, kita harus bisa menjadi kekasihnya. Jadi hubungan kita semakin dekat, maka semakin secara teknis juga harus semakin dekat, secara emosional makin dekat. Menjadi anaknya, menjadi kekasihnya, sampai menjadi sesuatu yang paling dekat sehingga tidak terpisahkan. Sehingga ada kata-kata apa? I within you, you within I. Aku di dalam dirimu, atau kamu ada di dalam diriku. Ini hubungan yang sudah tingkatnya udah tinggi, sehingga seolah-olah tidak terpisah sama sekali. Aku di dalam dirimu dan kau ada di dalam diriku. Nah, ini udah hubungannya tingkat tinggi. Itu kita berbicara tentang bagaimana mendekatkan diri pada Tuhan pada tingkat yang paling tinggi secara emosional, tapi juga cara kita berkomunikasi pun juga harus semakin dalam dan tajam secara teknis. Ya. Nah, untuk mencapai arah yang semacam itu tentunya dibutuhkan metodologi, dibutuhkan tata cara, dibutuhkan teknik. Nah, seperti yang tadi, kalau sebelumnya kita masih surat menyurat, ketika kita belajar spiritual berarti kita mulai meningkatkan cara berhubungan dengan Tuhan, cara berhubungan dengan kenyataan yang sebenarnya, cara berhubungan dengan diri kita yang sebenarnya. Maka kita harus meningkatkan diri bagaimana menggunakan teknologi yang lebih baik, yaitu lewat elektronisasi. Oleh karena itu pertama yang harus kita miliki adalah telepon, pesawatnya, sistemnya, ya gak? Kalau ibaratnya kita harus memiliki sistem, memiliki handphone. Handphone itu kan sistem. Bagaimana cara kita mendapatkan sistem? Di dalam diri kita inilah ada sistem. Kita harus punya HP, harus punya apa? Ponselnya. Kemudian
kita harus memiliki apa lagi? Bisa buka. Memiliki kartunya. Sindikat apa? SIM card. Ada kartu, ada SIM card, terus ada apa lagi? Apa? Pesawat. Iya, Ada anten, ya kan? Ada satelit. Ya. Ngarep itu garbune tak ganti, tak Ada apa lagi? Pulsa. Potong. Ya kan? Potong. Iki gak ngasih kan. Apakah semua itu bisa kita dapatkan? Bisa. Dalam alam sudah memfasilitasi. Semua perangkat ada di dalam diri kita. Tubuh kita ini merupakan HP-nya, ponselnya. Pikiran kita adalah antenanya. Hati kita adalah layarnya. Screen apa? Namanya apa tuh layarnya? Bahasa Inggrisnya? Screen saver. Ya. Juga dibutuhkan adanya baterai yang bisa menghidupkan. Baterai. Nah, maka screen saver untuk melihat informasi yang masuk, kita harus melihatnya lewat screen saver. Dalam hal ini, jika kita lihat dalam diri kita, maka screen savernya adalah hati. Sedangkan yang menangkap informasi adalah pikiran sebagai anten. Apa yang ditangkap oleh pikiran belum bisa kita baca, tapi kalau sudah masuk ke dalam hati baru kita bisa membacanya. Di situ nanti cara kerjanya. Nah, jadi hati kita itu nggak jauh beda seperti danau, ya, danau itu kalau tenang, kalau dia dalam, tidak berombak, ya, langit yang di atas danau itu nampak tidak? Nampak jelas kan? Tapi kalau danau itu selalu bergerak airnya, bahkan mungkin bergelombang, bisa nggak kita melihat? Bisa nggak danau itu bisa kita jadikan cermin? Langit di atas tidak akan nampak. Jadi screen saver itu bisa menangkap, ya, seperti danau tadi bisa menangkap gambar yang ada di luar. Dia bisa menampilkan informasi yang masuk ke dalamnya, seperti screen savernya HP kita. Nah, dan masalahnya masalahnya screen saver kita ini nggak pernah tenang, nggak pernah dalam, sehingga selalu bergelombang, selalu dangkal, dan tidak pernah jernih. Apa yang membuat hati kita tidak pernah jernih, selalu bergerak, beriak, bergelombang, sehingga kita tidak bisa membaca informasi apapun yang datang. Ya kan? Makanya kalau kita meditasi kita bisa nembus, itu artinya apa? Kita punya screen saver, punya hati itu sudah jernih, sudah dalam, sudah tenang, sehingga informasi apapun bisa masuk, bisa dibaca. Ini ya, bisa dipahami metafor ini, ya. Maka informasi yang masuk, di samping dibutuhkan screen saver yang jernih, dibutuhkan antena kita adalah pikiran. Kalau pikiran kita selalu bergerak, kalau pikiran kita selalu riuh, tahu riuh ya? Riuh itu artinya banyak suara di dalamnya, sehingga kita sudah riuh dengan pikiran kita sendiri. Mampukah kita menerima informasi-informasi yang datang? Tidak, karena keriuhan dari pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak mampu menangkap adanya sinyal-sinyal atau informasi-informasi yang masuk. Maka di sana dibutuhkan kejernihan dalam berpikir. Begitu pikiran kita jernih, maka dia mampu menerima informasi, mampu menerima sinyal dengan baik,
Sehingga semua informasi yang masuk ke dalam anten kita bisa kita baca di screen saver yang disebut hati. Jadi kalau hati kita tidak jernih, kalau hati kita dangkal, kalau hati kita kurang dalam, kemudian dalam rangka untuk menjernihkannya dengan cara apa? Karena sebetulnya ketika danau itu bergelombang, ketika danau itu tidak mampu menampilkan informasi yang masuk ke dalamnya, dikarenakan danau tadi selalu bergerak, sehingga kita tidak mampu membaca informasi yang masuk ke dalamnya. Nah, masalahnya datang dari mana? Masalahnya kan bukan datang dari danau. Terjadinya gelombang, terjadinya riak dan lain sebagainya kan karena ada angin, ada badai. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan badainya, bukan hati kita. Kita nggak perlu pengendalian terhadap hati. Karena yang membuat danau itu bergelombang, danau itu selalu beriak dan lain sebagainya adalah badai. Nah, badai itu adalah pikiran kita. Badai itu adalah pikiran kita. Nah, di sini kita mencoba untuk memahami keberadaan diri kita dengan seluruh perangkat. Pikiran kita itu bisa mendatangkan badai. Tahu bedanya badai dengan angin? Bedanya badai, angin, dan udara, tahu bedanya? Apa bedanya? Udara lebih halus. Angin, ya kalau boleh bilang ya terus. Kalau angin agak terasa. Kalau badai lebih Tapi terasa. mereka sama nggak sebetulnya? Sebetulnya sama. Sama ya. Apa yang disebut angin, badai itu udara. Hanya udara yang bergerak. Ya. Angin itu udara yang bergerak tapi secara perlahan. Badai adalah udara yang bergerak secara kasar, ya, secara keras. Yang membuat yang disebut badai atau angin bedanya dengan udara adalah yang disebut angin di sana udara mengalir. Udara bergerak dari tekanan yang paling halus, tekanan tinggi ke tekanan yang paling rendah. Ya. Jadi ada perbedaan tekanan udara. Itu yang membuat udara bergerak. Semakin jauh perbedaannya, maka pergerakannya semakin kuat. Ya. Ada perbedaan tekanan antara di luar dengan di dalam. Ya. Perbedaan tekanan ini yang melahirkan badai. Ya. Sama di dalam pikiran kita. Apabila tekanan yang ada di dalam pikiran, keadaan yang ada di dalam pikiran dengan keadaan yang di luar pikiran, kalau tekanannya sudah jauh, maka melahirkan badai. Misalnya satu contoh, duit di tangan ada 1.000, tapi melihat makanan yang enak di luar harganya 5.000 misalnya. Nah, ini kan badai. Ada perbedaan kemampuan. Ya. Wah, aku punya uang cuma 5.000. Misalnya harga makanan 25.000. Kalau kita memaksakan diri untuk beli itu kan kita bisa ngelongsor. Badai. Ya kalau kita hanya punya uang 5.000, belikan makanan yang harganya di bawah 5.000. Nah, itu namanya, oleh karena itu diperlukan adanya keselarasan. Jadi tekanan yang di luar dengan tekanan yang di dalam sama. Kalau tekanannya sama, terjadi gerakan angin, udara enggak? Tidak, bahkan tidak akan terjadi badai. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, kalau tidak ingin terjadi badai, maka selaraskan antara keinginan dengan kemampuan, antara keinginan dengan kenyataan. Kenyataannya bagaimana, keinginannya bagaimana, itu harus kita selaraskan, maka tidak akan terjadi badai. Nah, jika badai tidak akan pernah ada, maka hati kita akan jernih, sehingga setiap informasi yang masuk, yang ditangkap oleh pikiran kita akan mudah dibaca.
Ya, itu kalau kita berbicara tentang perangkat dan cara kerjanya. Dan kemudian nanti semua perangkat tadi kita aktifkan. Ibarat kita berusaha untuk apa? Merangkai. Ibaratnya kita tuh bikin sendiri. Kita beli komponen-komponennya, kita rakit sendiri ya. Rakit. Kita punya anten, kita punya ponsel, kita punya baterai. Nah, baterainya adalah cakra. Cakra itulah pusat energi. Oleh karena itu cakra harus kita aktifkan agar baterainya bekerja. Kalau baterai bekerja, otomatis ini perlu kita ingat ya, di dalam kita mempersiapkan diri untuk bisa melakukan komunikasi yang lebih tinggi dari sebelumnya, dibutuhkan adanya ponsel, dibutuhkan adanya sistem yang disebut dengan telepon ya, sehingga kita bisa melakukan kontak secara teleponisasi ya. Maka dibutuhkan perangkat-perangkat seperti adanya screen saver, adanya anten, adanya baterai, adanya apa? Pulsa ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana mengkondisikan pikiran kita sebagai anten agar dia berfungsi secara maksimal, agar mampu menangkap setiap informasi yang datang. Jadi tugas anten adalah dia menangkap informasi yang datang. Nah, informasi yang berhasil ditangkap oleh anten itu baru bisa kita baca kalau sudah bisa ditampilkan oleh screen saver yang namanya hati. Nah, untuk itu semua dibutuhkan adanya ponsel. Ponselnya adalah tubuh kita. Bagaimana kita merangkai semuanya, merakit semuanya menjadi sistem yang berfungsi, sehingga kita bisa melakukan hubungan yang lebih tinggi terhadap Tuhan atau apapun. Nanti pada saatnya kita cakra ya agar dia berfungsi sebagai baterai, itu kita aktifasi cakra-cakra. Kemudian setelah cakra diaktifasi satu persatu, maka dia semakin berfungsi. Kemudian nama, nah ini sampai kalau kita belum punya SIM card, sekalipun kita punya HP yang bagus, tapi belum diisi dengan SIM card, otomatis kita tidak bisa berhubungan, tidak bisa menghubungi dan tidak bisa dihubungi. Ya, maka ketika kita punya SIM card, beli nomor ya. Nah, nomor itu adalah jati diri sampean. Ya. Maka SIM card ini harus didaftarkan. Namanya apa? Harus diregistrasi. Atau dalam bahasa agama disebutnya dibaiat. Ya. Atau diinisiasi. Nah, harus diregistrasi. Agar apa? Agar dia berfungsi. Harus didaftarkan. Didaftarkan kemana? Agar disatukan dengan satelit. Agar dimasukkan ke dalam jaringan satelit. Kalau kita telepon, dibutuhkan nggak satelit? Kalau satelit itu lemah, maka komunikasi pun terganggu. Kita bisa beli handphone, ya, bisa nggak satelit dibeli? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah registrasi, pendaftaran.
Oleh karena itu dalam hubungan ini pun juga kita harus registrasi. Registrasi secara formal ada, registrasi secara metafisik ada. Nah, fungsi daripada satelit apa, Pak? Fungsi satelit adalah sebagai penghubung. Dia hanya sebagai penghubung. Nah, oleh karena itu satelit ini ada pengelolanya. Sehingga kalau kita melakukan registrasi terhadap satelit, maka kita harus menghubungi pengelolanya agar diregistrasi. Maka dalam hal ini ada pengelola satelit, ya, di mana kita harus melakukan penghubungan terhadap pengelolanya. Sehingga ketika sampean ingin menggunakan jasa satelit ini, sampean harus menggunakan password. Sama seperti kalau sampean butuh wifi, misalnya, ya. Ketika kita ingin mendapatkan fungsi wifi tadi, otomatis kita harus tahu passwordnya. Karena informasi yang datang itu ada yang berbentuk suara dan ada yang berbentuk gambar. Sehingga di sana ada tiga macam password. Dan semua password itu kita sebut Pisesa Krepa. Jadi password tadi ada 3 dan semuanya kita sebut Pisesa Krepa. Nah, Pisesa Krepa itu ada 3 macam. Kasih masih ingat apa saja? 3 macam. Pisesa Krepa itu ada 3 macam. 1, Pisda Kreta. Nah, dengan password yang kedua, Pista Kreta. Yang ketiga adalah Pisa Kreta. Jadi ada 3 password. Nanti kita lanjut, ya. 3 password ini nanti semuanya harus berlatih agar password ini betul-betul bisa kita menggunakannya dengan baik. Ya, nanti kita latih. Password yang pertama adalah, nanti kita jelaskan, ya. Password kedua dan ketiga. Jadi dengan kita menggunakan password ini sebagai jaminan, ya, sebagaimana satelit. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan kita dengan siapapun juga, kalau lewat surat bisa kesasar nggak surat itu? Bisa nyasar masuk ke orang lain, atau mungkin Pak Posnya males, ngapain disampaikan, buang aja gitu, atau dibaca sendiri. Ya. Tapi kalau kita melakukan kontak lewat satelit, bisa kesasar nggak? Tidak. Setiap nomor itu jelas. Ketika kita menghubungi nomor tertentu, pasti kita ke nomor itu. Tidak akan mungkin nyasar ke nomor yang lain. Nah, di sini bahwa dengan password ini satu jaminan bahwa kalau kita ingin kontak dengan Tuhan, maka Tuhan yang kita akan temui. Itu jaminan kepastiannya dengan sistem satelit, meta satelit yang menyebutnya. Ya. Sehingga di sana terjamin. Oleh karena itu password ini harus dipakai dengan sebaik-baiknya, jangan sampai keliru, jangan sampai meremehkannya. Karena banyak orang yang sudah ada 3-4 orang yang meremehkan password sehingga terjadi kecelakaan. Dan yang membiarkan kecelakaan itu terjadi sebagai contoh saja agar yang lain bisa tahu akibatnya dan akhirnya tidak mau melakukan yang namanya tindakan-tindakan di luar disiplin. Contohnya itu salah satu orang yang pernah celaka dengan sembarangan menggunakan password, akhirnya masuk ke alam ilusi. Dan masih banyak lagi orang-orang yang semacam itu. Akhirnya bisa kalau sembarangan, jadi masuk ke dimensi gaib itu ada 7 pintu. Dari mulai pintu siluman sampai pintu Tuhan. Nah, kalau kita sembarangan masuknya ke pintu siluman gimana?
Kalau password tadi tidak digunakan, maka kita bisa salah masuk. Ya, gitu. Salah masuk. Jadi kalau gunakan password maka langsung ya. Jadi itu pentingnya menggunakan password, dan dengan adanya password itu juga merupakan jalan pintas. Ini merupakan jalan pintas, atau dengan kata lain jalan lurus untuk mencapai Tuhan. Shortcut. Ya. Maka nanti bisa dilatih. Ya, nanti ada proses untuk mengaktifasi cakra-cakra, mensinkronisasi perangkat-perangkat yang sudah kita miliki. Nanti ada sesinya khusus, ada sesinya. Jadi tanda Pandritya itu artinya sebuah tarian, dia tariannya Siwa dan Parwati. Ya. Karena bentuk dari meditasi yang kita lakukan di Tandava itu lebih banyak kita lakukan dengan cara menari. Dengan cara menari, dan dengan tarian ini kita mencoba memahami kenyataan bahwa di dalam kenyataan itu yang gambarkan sebagai tarian, sebagai penari dan tarian. Penari dan tarian itu merupakan gambaran yang sangat sederhana untuk menggambarkan bentuk syahadat alam. Jika dalam syahadat agama itu ada Tuhan, ada Rasul, ada Allah, ada Muhammad, kalau dalam Islam. Ya. Sedangkan dalam syahadat alam semesta ada ombak, ada samudera. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka yang harus kita temui adalah Muhammad. Kalau kita ingin bertemu dengan samudera maksudnya, maka yang harus kita cari adalah ombaknya. Ya. Kalau kita ingin ketemu dengan kopi, maka yang harus kita cari adalah gelasnya. Ya. Tapi masalahnya tidak semua gelas ada kopinya, dan tidak semua ombak kedalamannya sama. Kita mungkin bisa mencari ombak dan kita nggak tahu dalamnya seberapa. Sama seperti sampean belajar di sana. Kan yang sampean lihat kan ombaknya, tak dalamnya sampean nggak tahu. Tapi setelah belajar di sana sampai akhirnya tahu kedalamannya di mana. Terus setiap orang pengajar mungkin mereka mengajarkan tentang samudra, tapi kedalamannya kan beda. Maka ada ombak yang di bawahnya samudranya terdalam, inilah yang bisa disebut Rasul. Setiap orang punya samudra di dalamnya. Yang nampak ini hanyalah ombak-ombaknya saja. Ya kan? Bisa melihat samudra kita? Tidak bisa. Dia dihalangi oleh ombak. Tapi dengan adanya ombak, ada samudra di dalamnya. Nah, kalau kita ingin tahu samudranya, harus menyelam ke dalam, harus masuk ke dalam, jangan melihat dari luar. Kalau kita melihat dari luar, yang kelihatan hanya ombaknya, geraknya. Tapi apa yang dilakukan di tingkat ini baru tingkat pencucian, atau baru tingkat pada memandikan jenazah. Tingkat mensucikan diri, belum pada tingkat menelanjangi. Nah, di kain kafan itu artinya ditelanjangi sehingga kita menjadi diri yang sebenarnya tanpa atribut apapun. Itu namanya ditelanjangi. Kalau masih ada namanya itu berarti masih pakai pakaian. Disebut orang Jawa agamanya ini, itu hanya pakaian-pakaian saja, hanya atribut-atribut saja. Jati diri itu, kita mencapai jati diri itu artinya telanjang. Sebagaimana apa adanya, tanpa atribut. Kalau pakaian ini namanya atribut. Dengan berpakaian kita tahu, oh Pak Aziz ini orang Jawa, pakaiannya pakaian Jawa. Gitu kan? Dengan pakaian kita bisa mengetahui identitas seseorang. Maka ditelanjangi itu artinya kita dibersihkan dari semua identitas, dibersihkan dari semua atribut, sehingga kita mengatakan diri kita akan mengatakan diri sebagai apa? Dengan kata-kata I am nothing. I am nothing. Aku bukan siapa-siapa, aku bukan apa-apa. Itu yang disebut sudah subuh.
Apa yang bisa kita lakukan hanya mengatakan bukan. Kalau sampai mengatakan aku adalah Aziz, nah itu sudah salah. Aku orang Jawa, sudah salah. Aku orang Islam, sudah salah. Aku orang Indonesia, sudah salah. Aku tukang ini, tukang itu, sudah salah. Jadi kata-kata yang bisa kita ucapkan hanya aku bukan. Bahasa Inggrisnya I am nothing. Aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ini yang dalam ajaran Buddha disebutnya tanpa diri. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, berarti kan tanpa diri. Tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa. Meditasi itu banyak ragamnya. Ya. Banyak ragamnya, banyak tujuannya. Ada orang yang melakukan meditasi hanya ingin rileks dari kebisingan pikirannya. Tapi intinya meditasi adalah bagi kita adalah berusaha untuk menjaga jarak, berusaha untuk melakukan pembedaan mana diri kita dan mana pikiran. Di dalam meditasi kita berusaha untuk memantau mana yang disebut pikiran. Dan kita di sana belajar membedakan kita yang mengendalikan pikiran atau kita yang sedang dikendalikan oleh pikiran. Kita ini penunggang atau yang ditunggangi. Kita ini Gusti atau Kawulo. Dengan meditasi itu kita mencoba menjaga jarak. Karena selama ini orang tidak tahu bahwa yang disebut aku, yang selalu menyebut aku adalah itu adalah pikirannya. Dan setiap orang tanpa disadari telah mengidentifikasi dirinya sebagai pikiran. Sehingga yang menyebut sebagai aku itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Yang selalu mengaku sebagai aku itu adalah pikiran kita sendiri. Dan pikiran itu bukan kita, tapi dia sering mengaku sebagai diri kita. Maka di sana kita harus mulai menyadari bahwa aku bukan pikiran. Pikiran itu bukan aku. Aku sama sekali berbeda dengan pikiran. Oleh karena itu segala pengetahuan yang dimiliki oleh pikiran bukan milikku. Sehingga semua pengetahuan tadi harus disingkirkan dari aku. Pengetahuan tadi telah membatasi aku yang sebenarnya. Karena pengetahuan tadi diperoleh lewat proses penalaran, proses pemikiran. Apapun yang kita dapatkan lewat pikiran sangat terbatas. Sehingga kita dibatasi oleh pengetahuan, keyakinan, pemahaman yang kita peroleh lewat pemikiran. Agar kita tidak dibatasi oleh semua tadi, semua sistem tadi, maka semuanya harus kita hancurkan. Sehingga kita mampu melihat kenyataan yang sebenarnya. Orang yang sudah mampu melihat kenyataan yang sebenarnya, ini yang disebut dengan orang yang terbangun atau tercerahkan. Nah, orang-orang yang tercerahkan ini yang disebut dengan Buddha. Buddha artinya orang-orang yang tercerahkan. Orang-orang yang tidak lagi terganggu pikirannya oleh pengetahuan-pengetahuan, pemahaman-pemahaman, dan keyakinan-keyakinan yang dibentuk oleh pikiran kita. Berbeda. Kalau kebanyakan yang lain adalah mereka berupaya untuk mengendalikan pikiran. Ya. Di Hyang ini tidak menggunakan. Sekalipun jalannya pertama adalah lewat pengendalian pikiran, tapi pada akhirnya bagaimana kita membebaskan diri dari seluruh aktivitas pikiran. Ya. Karena apapun yang dilakukan orang-orang di dalam pengendalian pikiran, semua dilakukan oleh pikirannya. Karena yang belajar itu adalah pikirannya. Sehingga ketika mereka, ayo kita kendalikan pikiran kita. Nah, pada saat kita mengendalikan pikiran, tapi yang melakukan adalah pikiran, di sana pikiran kita terbelah menjadi dua. Ada pikiran yang rewel, ya, yang selalu mengganggu kita, sehingga kita perlu menciptakan pikiran yang mampu mengendalikan.
Sehingga muncul pikiran yang lain yang ditugaskan untuk mengendalikan pikiran yang rewel. Itu yang disebut dengan pikirannya terbelah menjadi dua. Ada pikiran yang dikendalikan dan ada pikiran yang mengendalikan. Sekarang apa bedanya pikiran yang mengendalikan dengan dikendalikan? Sama-sama pikiran. Maka ketika pikiran yang satu dikendalikan oleh pikiran yang lain, berhasil. Tapi kemudian pikiran itu akan kembali ramai lagi. Kan udah wataknya. Nah, di sana kan seolah-olah ada pikiran yang mendiamkan untuk mendiamkan pikiran yang rewel. Tapi begitu berhasil tenang, tapi untuk sesaat. Pikiran yang mendiamkan tadi pada akhirnya jadi menjadi kembali pada keaslian pikiran. Karena aslinya pikiran itu memang tidak pernah diam, selalu kemerungsung, selalu berbicara, selalu meragukan, selalu menilai. Itu sangat tergantung pada kesungguhan kita dan sangat tergantung bagaimana kita menangkap semua pencerahannya. Kalau kita salah di dalam menangkap pencerahannya, maka salah pula akibatnya. Yang membutuhkan pencerahan di sini adalah hati kita, bukan pikiran kita. Kalau kita mencoba untuk menangkap pencerahan ini, maka akan gagal. Pencerahan ini seperti air hujan yang nggak bisa dijaring. Biarkan air hujan itu turun ke dalam hati kita. Ya. Nggak perlu ditangkap, nggak perlu dijaring. Biarkan dia turun, luruh di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini sudah tersimpan berbagai macam benih. Benih kebijaksanaan, benih kebaikan, benih kemerdekaan. Nah, ketika dia disiram oleh air hujan pencerahan, maka benih-benih kemuliaan ini akan tumbuh. Akan tumbuh dengan sendiri. Dia akan, dan ketika benih-benih itu tumbuh, maka efeknya adalah terwujud dalam perilaku. Ujian kita semakin baik, benih kebijaksanaan, merasa merdeka, merasa seperti anak-anak, merasa banyak hal yang kita dapatkan, sulit diungkapkan tapi bisa dirasakan. Di sanalah mulai berkembang benih-benih kemuliaan, keagungan, kesucian, kemerdekaan, kelimpahan dan lain sebagainya.